Oh God, ik bin getroffen. Ya Tuhan, aku kena. Ucapan terakhir itu keluar dari mulut Jenderal Kohler ketika sebutir peluru menembus dadanya. Sang jenderal itu pun terkapar dan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah Belanda menyadari kekeliruan Mayor Jenderal ZHR Kohler yang menyerbu dan membakar masjid termegah kebanggaan rakyat Aceh itu. Serangan ke Masjid Raya itu adalah bumerang bagi Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1873 itu meninggalkan bukti banyaknya korban perang Aceh di pihak Belanda. Di antaranya dapat disaksikan di Kerkhof Pecut Banda Aceh, sekitar 1 km di sebelah selatan Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana terkubur 2.200 serdadu Belanda, termasuk Kohler sang jenderal celaka itu. Lantas siapa sebenarnya penembak misterius yang telah menembus jantung Jenderal Kohler hingga kematiannya menghebohkan jagat Eropa ketika itu? Pemirsa, ikuti perjalanan Indo Populer dalam menembus informasi dunia. Jenderal Kohler tewas terbunuh oleh seorang sniper misterius di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Pada saat itu, Jenderal Kohler sedang menginspeksi pasukan Belanda di areal Masjid Raya Baitur Rahman. Namun salah seorang pejuang Aceh merunduk dan menembak Jenderal Kohler dalam jarak 100 meter dan tepat menembus di jantungnya. Kohler roboh di bawah pohon gelumpang yang kemudian dinamai oleh Belanda dengan Kohler Bom atau pohon Kohler. Saat ini, pohon tersebut sudah dipotong akibat perluasan renovasi Masjid Raya Baitur Rahman. Sniper itu diketahui seorang remaja dari Laskar Aceh yang berusia 19 tahun kala itu dan bersembunyi di belakang reruntuhan masjid yang tidak diketahui oleh Kohler yang saat itu sedang memegang teropong. Peristiwa tewasnya Jenderal Kohler oleh seorang sniper ini menggemparkan seluruh pasukan Belanda yang ada di Aceh dan juga seluruh dunia, terutama Eropa. Sniper misterius penembak Jenderal Kohler hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang dan media berspekulasi tentang sniper misterius ini. Namun secara mengejutkan belum lama ini, seorang cucu Tengku Imum Lungbata yang telah berusia 68 tahun mengaku bahwa sniper itu adalah kakeknya. Tengku Imum Lungbata memang seorang pejuang Aceh pada waktu Kohler dan pasukannya mendarat di Aceh. Ia merupakan pemimpin kemukiman Lungbata atau seorang ule balang yang bernama asli Tengku Nyak Raja, dan ia juga anak dari Tengku Ciak Lungbata. Lungbata ini dulunya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Aceh dan berada langsung di bawah kesultanan cucu Tengku Imum Lungbata yang bernama Nukman. Ia menjelaskan bahwa kakeknya dan pengikutnya sengaja menyembunyikan dan merahasiakan identitas kakeknya sebagai penembak Kohler untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya. Ia juga menjelaskan bahwa jarak Tengku Imum Lungbata dan Kohler hanya berjarak 100 meter dan menembak dengan senjata seadanya. Entah kebetulan atau memang karena keahliannya sebagai seorang sniper sejati, Tengku Nyak Raja melepaskan satu tembakan dan tepat mengenai jantung Jenderal Kohler. Setelah sebelumnya menembus lensa teropong yang disangkut di lehernya. Pada saat peluru menembus dadanya, Kohler sempat berucap, "Oh God, ik bin getroffen." Oh Tuhan, aku kena. Tengku Nyak Raja atau Tengku Imum Lungbata hingga saat ini makamnya belum ditemukan. Namun sejarah Aceh mencatat bahwa ia syahid dalam pengejaran pasukan Belanda. Akan tetapi sejarah juga tidak mencatat di mana lokasi syahidnya. Tapi ada juga yang mengatakan jika ia syahid di gelombang minyak pidi. Tewasnya 4 jenderal Belanda ini merupakan peristiwa satu-satunya yang pernah dialami Belanda dalam sejarah panjangnya menyerang wilayah lain dan di Nusantara. Kini jasad Jenderal Kohler dimakamkan di komplek kuburan Pecut Kerkhof di samping lapangan Belang Padang, Banda Aceh.
Jenderal Kohler namanya terukir di sisi kanan dan kiri gapura. Persisnya berbunyi In Memoriam Jenderal Mayor J.H.R. Kohler, Gesnevelds, 14 April 1873. Tanggal dan tahun yang tertulis itu menandai saat tewasnya sang Jenderal Kohler ketika melawan pejuang Aceh. Salah satu catatan penting pada Perang Aceh adalah tewasnya 4 jenderal Belanda, yaitu Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, Mayor Jenderal Z.L.J.H. Peldemenny, dan Jenderal Zizika de Molin.